Nah, di tahun 53, Bung Karno tuh mengundang para putri keraton dari Keraton Solo dan Mangkunegaran untuk bertandang ke istana. Coba kita lihat, semua berbusana kain dan kebaya. Padahal mereka juga putri keraton yang gesit, yang bekerja. Jadi kainnya itu tidak yang selimit gitu ya, yang body fit, tapi agak longgar supaya lebih mudah bergerak. Di tahun-tahun itu sudah ada gerakan berkebaya seperti ini, berkain dan berkebaya yang mereka biasanya lakukan atau batik sendiri. Lukisan berkain dan berkebaya sudah menjadi koleksi dari Bung Karno. Lukisan berseri Sarina atau perempuan berkain kebaya sudah menjadi koleksi istana. Tapi ada juga koleksi lain yang tadi kan menunjukkan orang yang putri gitu ya, perempuan yang mungkin menengah ke atas. Tapi juga wong cilik juga digambarkan bagaimana dia dibalut oleh kain kebaya yang lebih mungkin lebih katun ya, bahan yang enak, nyaman, tapi murah dan bisa untuk bekerja. Tapi di dalam karya seni ini ditampilkan cantik sekali proporsinya dan pilihan warnanya. Ini tahun 53 sudah dikoleksi oleh istana lukisan ini. Juga beberapa patung-patung karya hotel Indonesia juga kita tengarai, siapa tahu itu sebagai salah satu senimannya. Kemudian foto-foto yang dikirim oleh keluarga para seniman juga menunjukkan kemungkinan mereka terlibat di dalam pembuatan ini. Nah, salah satunya adalah seorang putri dari Trino mengirimkan foto ibunya yang dia sampaikan bahwa perempuan yang berada di tengah ini, patung perempuan yang tengah ini adalah modelnya adalah sang ibu. Coba kita lihat, ada nggak kesamaannya? Ada nggak karakter yang miripnya? Kalau saya bilang ada. Nah, ternyata Ibu Tina ini adalah juga model dari patung Selamat Datang di Bundaran HI. Jadi dia sudah terbiasa menjadi model. Ini juga demonstrasi di saat itu menunjukkan kemampuan membuat patung adalah dari kelompok-kelompok seniman Jogja. Namun sampai hari ini belum bisa ditengarai siapa saja yang berkontribusi. Kami bisa memastikan bahwa kelompok seniman Sanggar Pelukis Rakyat adalah kelompok yang ikut terlibat dalam pembuatan itu. Nah, posisi Sarinah kelak menempatkan relief itu ada di tengah ini, di lingkaran kuning jalan utama yang dinamai atrium, itu nanti akan ketemu dengan relief yang ditemukan. Jadi posisi relief yang ditemukan itu menjadi ikon baru bagi New Sarinah. Jadi sebagai arsitek, kita bisa belajar bagaimana memuliakan karya-karya sebelum kita di dalam karya yang sedang kita gubah. Jadi kita menghormati pusaka yang diberikan oleh pendahulu kita. Jadi kemuliaan seorang arsitek adalah juga memuliakan karya kolega sebelumnya. Jadi di sini saya ingin menyudahi paparan. Kelak tuh relief tuh bisa dilihat seperti ini, dari atas lebih bisa terlihat, dari bawah juga terlihat. Jadi ini sebagai center. Dan sekarang sedang dilakukan konstruksi yang ini, yang baja-baja besar ini sedang dibuat untuk membuat bukaan tadi, konstruksi baru untuk bisa membuka
posisi relief itu menjadi grande atau lebih mulia. Ini misalnya kita ada di lantai atas, kita bisa lihat sepanjang relief itu nanti akan terlihat seperti ini. Ini sebagai simulasi 3D ya. Nah, sepertinya di akhir kata dalam buku Sarinah itu ada tertulis kata Bung Karno. Matahari akan bersinar bagi Sarinah. Sarinah dalam hal ini adalah semua perempuan Indonesia, termasuk kita, anak-anak kita, dan tentu termasuk pasangannya. Gitu Mas. Jadi ini Bung Karno bahwa ada keyakinan akan bersinarnya Sarinah.